Dunia berlari, Indonesia masih jalan di tempat, dunia hari ini bergerak begitu cepat. Negara-negara maju sedang berlomba menciptakan teknologi yang bahkan sulit kita bayangkan. Jepang mengembangkan robot yang mampu belajar sendiri. Korea Selatan sedang menyiapkan sistem pendidikan berbasis kecerdasan buatan. Sementara itu, Indonesia masih terjebak dalam perdebatan yang tidak pernah selesai. Kita masih sibuk memperdebatkan hal-hal yang seharusnya sudah kita tinggalkan di abad lalu. Kita berdebat siapa yang paling beriman, siapa yang paling benar, siapa yang pantas masuk surga. Padahal, dunia tidak lagi menilai seberapa keras kita berdoa, tapi seberapa keras kita berusaha. Dan ironinya, kita bangga menyebut diri bangsa besar, tapi takut menghadapi perubahan. Negara lain sedang berlari mengejar masa depan, sementara kita masih sibuk menoleh ke masa lalu. Masalah sistemik, bukan sekadar individu, masalah sumber daya manusia di Indonesia bukanlah kesalahan individu semata. Ini masalah sistemik yang sudah mengakar sejak lama. Menurut data UNDP dan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam indeks pembangunan manusia dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Penyebabnya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak dibiasakan untuk berpikir. Sistem pendidikan kita terlalu lama menilai kecerdasan dari seberapa banyak hafalan, bukan dari kemampuan memahami. Anak-anak diajari bagaimana menjawab ujian, tapi tidak diajari bagaimana memahami kehidupan. Guru seringkali dibatasi oleh sistem, bukan dibebaskan untuk menginspirasi. Dan ketika murid bertanya kenapa, mereka dianggap membantah. Padahal, bangsa yang besar lahir dari generasi yang berani bertanya, bukan yang hanya bisa menjawab. Inilah akar lemahnya SDM kita. Terlalu banyak mengikuti, terlalu sedikit menalar. Kita hidup dalam sistem yang menuntut kepatuhan, tapi melupakan keberanian untuk berpikir kritis. Budaya yang membunuh logika. Kita hidup di tengah budaya yang seringkali membunuh logika. Ketika seseorang menggunakan akal sehat, dia dianggap melawan arus. Ketika seseorang berpikir kritis, dia dicap tidak punya iman. Kita terlalu sering menganggap perbedaan sebagai ancaman, bukan kesempatan untuk belajar. Padahal peradaban tidak pernah maju dari keseragaman, melainkan dari perbedaan cara berpikir. Saat dunia memproduksi inovasi, kita sibuk memproduksi kebencian. Kita terlalu cepat marah, terlalu lambat berpikir. Budaya kita sudah terlalu lama memuja simbol, tapi melupakan esensi. Dan akibatnya, banyak orang pintar yang memilih diam, karena bicara kebenaran lebih berisiko daripada mengikuti kebodohan. Logika kita bukan hilang, tapi dikorbankan atas nama kenyamanan sosial. Dan selama bangsa ini lebih takut berpikir daripada salah, kemajuan akan selalu menjadi mimpi yang jauh. Media sosial, mesin penghancur kecerdasan kolektif, media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi ilmu, bukan ladang pertikaian. Namun kini, ia berubah menjadi mesin penghancur kecerdasan kolektif. Kita lebih tertarik pada berita yang membuat marah, bukan berita yang membuat sadar. Kita lebih sibuk mencari siapa yang bisa disalahkan, bukan apa yang bisa diperbaiki. Kita berlomba mencari pengakuan, bukan kebenaran, dan algoritma memanjakan ego itu. Ia hanya memberi apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang perlu kita ketahui. Maka jadilah kita bangsa yang hidup dalam ruang gema di mana kebodohan bersuara keras, dan kebijaksanaan terhapus pelan-pelan. Setiap kali kita membagikan kebencian, kita sedang menurunkan kualitas berpikir bangsa ini. Bangsa yang kehilangan kemampuan untuk berdiskusi dengan sehat, perlahan kehilangan kemampuan untuk maju. Negara lain menciptakan teknologi, kita masih sibuk berdebat SDM. Negara-negara lain sudah menulis masa depan mereka sendiri. Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing untuk menaklukkan teknologi canggih. Korea Selatan menciptakan robot yang bisa meniru emosi manusia. Sementara di Indonesia, berita utama kita masih berkisar pada debat agama, politik, dan sensasi murahan. Kita terlalu sibuk berdebat siapa yang pantas menjadi pemimpin, tapi lupa mendidik siapa yang pantas menjadi rakyat cerdas. Kita terlalu bangga pada masa lalu, padahal dunia menilai dari apa yang kita lakukan hari ini. Bangsa ini punya sumber daya alam melimpah, tapi sumber daya manusianya kering. Dan jika kita tidak segera berubah, kita akan menjadi penonton dari kemajuan dunia yang seharusnya kita ikuti. Kemajuan teknologi tak bisa diraih oleh bangsa yang terjebak dalam perdebatan abadi. Bangsa besar bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak bekerja. Solusi? Membangun ulang mental bangsa. Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan. Kita tidak bisa menunggu keajaiban turun dari langit. Kita harus menciptakan keajaiban itu sendiri. Solusinya dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang membentuk manusia berpikir, bukan hanya manusia yang patuh. Guru perlu diberdayakan untuk menjadi inspirator, bukan sekadar pengajar. Anak muda perlu diarahkan untuk menjadi pencipta solusi, bukan penghafal teori. Media perlu diarahkan kembali sebagai ruang edukasi, bukan ruang adu domba.
Dan pemerintah perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi inovasi lokal, agar potensi SDM muda tidak mati di tangan birokrasi. Yang tak kalah penting, kita rakyat biasa perlu belajar kembali untuk menggunakan logika dalam setiap keputusan. Berhenti memperdebatkan hal-hal yang tidak membawa manfaat, dan mulai memperjuangkan perubahan nyata. Karena masa depan bangsa ini tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak kita berbicara, tapi seberapa serius kita bekerja. Jika kamu setuju bahwa bangsa ini perlu lebih banyak berpikir daripada berdebat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar lebih banyak orang sadar bahwa kemajuan bukan sekadar wacana, tapi tindakan. When logic dies, chaos becomes a culture.